Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, pastinya luar biasa karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Paskah. Hari Raya untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Selamat datang di ibadah Junior Church GB Crown Palace Semarang. Ibadah kita kali ini akan mengambil tema seri Paskah, episode Hidupku Sangat Berharga. Sebelum beribadah, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari Minggu ini kami telah dibangunkan di pagi hari yang cerah tadi ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dan melindungi kami selama perjalanan hingga sampai ke gereja ini. Ya Tuhan, berikanlah kami keselamatan dan perlindungan selama mengikuti ibadah, supaya kami dapat menangkap dan menjalankan firman yang Kau sampaikan pada minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Siapkan hatimu, kita mau menyembah Tuhan. Beri kemuliaan, beri kebesaran hanya untuk Tuhan yang sudah menyalibkan dirinya untuk aku, untuk engkau. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan
untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yesus, kami berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Kau disalib gantikanku. Terima kasih, kami menyembah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berat. Oh, kami menyembah-Mu, Allah yang hidup. I worship You, I worship You, Lord. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, ya nasara nasara nasera ramayana. Oh, syara ramayana se, ya ramayana se, ya ramayana, syara ramayana se. Kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Kau lihat hati kami, Kau lihat hati kami. Oh, oh. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga.
sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Amin. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Amin Tuhan Yesus. Shalom adik-adik Kak Yohana yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, bulan ini kita memasuki bulan April ya. Nah, di bulan ini kita akan merayakan dua momen yang sangat penting sekali. Yang pertama, Jumat Agung ya, kematian Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi bulan ini kita akan memasuki seri Paskah. Nah, minggu ini Kak Yohana akan sharing tentang aku sangat berharga. Sangat berharga di mata siapa? Tentu di mata Tuhan Yesus, di hati Tuhan Yesus ya. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan, Yesaya 42 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Ingat, kita fokus kepada firman Tuhan, tidak berisik, tidak ribut, tidak ngobrol ya, apalagi main game. Nah ya, tapi hati kita, mata kita, pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan ya. Kita buka Yesaya 42 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah, Kak Yohana ceritakan ya asal-usulnya. Nah, di zaman Alkitab, Kak Yohana bilang zaman Alkitab ya. Nah, gembala Israel waktu dia mengembalakan kambing dombanya, nah dia bagaimana caranya? Ya, caranya juga waktu memanggil domba-dombanya, kambing dombanya dengan memakai seruling. Nah, seruling itu terbuat dari apa? Terbuat dari bulu. Nah, seperti ini nih. Ya, bulu ini kayak sejenis batang atau bambu kecil. Nah, oleh gembala ini dilobangin 6. Nah, terus dibunyikan, jadi menghasilkan suara yang merdu, yang indah, yang nyaring ya. Nah, ini salah satu juga cara untuk supaya memanggil domba-dombanya datang kepada dia. Juga suka menemani dia saat dia mengembalakan kambing dombanya ya. Dia selalu membunyikan seruling ini ya. Nah, menemani dia saat-saat dia di padang. Nah, itu ya, terbuat dari bulu. Nah, terus pelita. Nah, sumbu. Nah, sumbu ini biasa digunakan oleh orang Israel. Ini ya, pelita. Biasanya terbuat dari tanah liat. Nah, ya, pelita ini seperti kira-kira seperti inilah ya. Nah, seperti gambar ini. Kira-kira kurang lebih ya. Nah, ini ada sumbunya. Pada saat sumbunya ini udah pudar, nah yang mempunyai dipotong supaya lebih nyala dan diisi. Kalau kering, nah nggak bisa nyala, diisi minyaknya lagi. Seperti itu. Tidak akan dipadamkan, ya, tidak akan dipadamkan, tetapi diisi minyak lagi. Nah ya, dirapikan sumbunya, terus akhirnya menyala lagi. Nah tuh ya. Luar biasa sekali. Nah, apa hubungannya? Kita lihat ya. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya. Tentang bulu ya, dari suling itu dari Bima 16. Adik-adik baca di rumah sendiri. Nah, kita lihat apa hubungannya bulu yang terkulai ini dan sumbu yang pudar ini. Kita lihat dulu yuk di Yesaya 43 ayat 4a. Kita baca sama-sama.
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, oleh karena itu adik-adik, nah ya, pada saat suling gembala yang tadi Kak Yohana ceritakan itu tiba-tiba jatuh atau patah, gembalanya nggak buang. Kenapa? Karena sangat berharga sekali bagi gembala menemani dia loh pada saat dia mengembalakan. Oh, kayak soulmate-nya gitu loh ya. Oh, di hatinya itu sulingnya itu. Nah, pada saat patah diperbaiki. Biasanya diikat. Nah, seperti ini, diikat ya. Diikat. Nah, pada saat diikat, nah kalau patah kan tidak bisa menghasilkan bunyi suara yang merdu lagi ya, yang nyaring lagi. Nah, saat diikat diperbaiki, benar-benar diperbaikilah, gembalanya tuh kepengen banget diperbaiki. Nah ya, seperti itu supaya menghasilkan suara bunyi yang nyaring lagi. Nah, seperti itu. Sama juga pelita, diisi minyak lagi. Nah, kenapa ya? Karena bagi dia ya, sulingnya, pelita ini tuh sangat berharga. Demikian kita ya, di hati Tuhan, di mata Tuhan kita sangat berharga. Mengapa kita sangat berharga ya? Yang pertama, karena apa? Tuhan Yesus sangat sayang, sama seperti gembala tadi sayang sama sulingnya. Tuhan Yesus bukan menyayangi kita, tapi sangat-sangat menyayangi kita. Nah, Kak Yohana benar-benar ngerasain banget apa sih itu yang namanya sayang ya. Ya, itu kayak orang tua sayang sama anaknya. Kak Yohana masih ingat waktu Kak Yohana melahirkan ya, lihat bayinya Kak Yohana ya. Itu dibawa ke rumah, aduh Kak Yohana sayangnya minta ampun ya, sampai sekarang pun Kak Yohana sayang sekali ya. Wah ya, dulu masih kecil nggak berdaya ya, aduh Kak Yohana suka sekali cium-ciumin bayi anaknya Kak Yohana ya. Ya bisanya apa? Pipis, hanya bisa gitu, susu, tapi Kak Yohana sayang sekali. Nah seperti itu. Nah adik-adik bisa tanyakan sama papa mama, ya sayangnya gimana sih ya sama aku. Nah seperti itu ya, kalau sakit ini rasanya anak sakit ya, anaknya kayak sakit, ini badan juga jadi sakit semua, rasanya kepengen saya ya, kepengen Kak Yohana yang gantiin sakitnya. Begitu sayangnya ya, sampai nggak bisa tidur ya, bangun terus periksa pakai termometer. Itu saking begitu sayang. Sama Tuhan Yesus itu sangat sayang, sangat-sangat sayang sama kita ya. Kita berharga. Itu yang pertama, mengapa kita berharga, karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita ya. Makanya dia mau datang ke dunia ini menebus kita ya, karena dia begitu sangat menyayangi. Dan yang kedua, nah kenapa kita sangat berharga di mata Tuhan Yesus? Karena kita begitu istimewa, kita begitu spesial ya. Bayangkan ya, ada bisa melihat mengapa Kakak Yohana kasih gambaran di dunia ini itu miliaran orang, tapi sidik jarinya, nih sidik jari ya, tidak ada satupun yang sama sidik jarinya. Berarti setiap orang itu spesial, istimewa, tidak ada yang sama loh sidik jarinya. Miliaran orang, berapa miliar itu? Ya, wah banyak ya, miliaran ya, 5 miliar ya. Wah tidak ada yang sama. Kembar identik pun ya, mukanya kalau lihat sama ya, tetapi di perhatian tidak sama. Sidik jari tidak sama, walaupun anak itu kembar ya, tidak ada yang sama. Bayangkan ya, luar biasa ya, berarti kita istimewa. Kak Yohana juga, Kak Yohana kan punya anak 1, tapi Kak Yohana punya teman, dan Kak Yohana pernah mendengar hamba Tuhan ya, punya anaknya 3. Dan dia cerita ada yang meninggal yang terakhir. Nah, tapi tidak ada yang bisa menggantikan anak yang ketiga. Anak pertama bisa menggantikan? Tidak bisa. Anak yang kedua menggantikan? Tidak bisa. Karena anak yang ketiga ini punya spesial di hatinya, ya, hati orang tuanya yang tadi dia cerita ya. Ya, yang meninggal, anaknya yang ketiga meninggal, nggak ada yang bisa menggantikan. Nanti kalaupun punya anak keempat bisa menggantikan yang ketiga, tidak bisa, karena spesial. Demikian juga ada yang cerita anak yang pertama meninggal, lah ya. Wah, sangat kehilangan sekali ya. Tidak bisa digantikan dengan anak yang kedua dan ketiga. Nah, sama seperti kita punya ya ruang khusus di hatinya Tuhan. Ya, setiap kita punya tempat tersendiri di hati Tuhan. Karena apa? Kita ini spesial, kita ini istimewa, karena itulah itu sangat berharga sekali kita ya di hati Tuhan. Kak Yohana sangat
spesial di hati Tuhan. Kak Bintari punya ruang sendiri, spesial di hati Tuhan. Kak Aryani punya apa? Ruang tersendiri di hati Tuhan, sangat spesial. Kita semua punya tempat di hati Tuhan sendiri-sendiri, spesial kita di mata Tuhan. Karena itu kita sangat berharga. Nah, ada nggak contoh lain barang yang berharga ya, yang istimewa? Nah, Kak Yohana punya, ini dia. Apa ini? Cincin pernikahannya Kak Yohana. Nah ya, tidak akan pernah dijual, apalagi diberikan ya. Kenapa? Karena mengandung covenant antara Kak Yohana dengan suami Kak Yohana di depan Tuhan, yang punya nilai arti tersendiri, istimewa. Walaupun mungkin ada yang lebih mahal barangnya, tapi ini istimewa. Sama adik-adik punya nggak barang yang istimewa? Mungkin diberikan oleh sahabat adik-adik ya. Apa itu ya? Jadi itu kayak mungkin buku atau bando gitu ya, atau kalung ya, istimewa. Tidak akan diberikan oleh siapapun juga, disimpan, dilihatin terus setiap hari. Nah, itu istimewa ya, tidak ada nilainya, tidak ternilai maksudnya ya, tidak ada nilainya. Maksudnya tidak ada nilainya itu tidak ternilai ya, tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga ya, punya arti tersendiri. Ada pernah ya anaknya anak murid Kak Yohana dulu pernah dikasih gelang peninggalan dari orang tuanya ya. Nah, gelangnya sih nggak seberapa harganya, tapi nilainya itu ya istimewa bagi dia, disimpan, dilihatin terus setiap hari. Nah seperti itu, itulah istimewa, tidak bisa digantikan oleh barang yang lain, tidak bisa digantikan oleh apapun juga ya, apalagi nah tentu ya kalau anaknya Kak Yohana paling istimewa di dalam hidupnya Kak Yohana ya, paling Kak Yohana sayang, paling istimewa. Nah setiap anak juga ya di hati orang tuanya, seperti tadi Kak Yohana yang sudah ceritakan. Nah itu adik-adik ya, kenapa kita berharga, sebegitunya loh Tuhan sama kamu ya adik-adik. Nah adik-adik, kita lihat dari firman Tuhan ayat ini. Nah, kita harus bersyukur Tuhan sangat sayang pada kita. Nah, ada contoh ya di Alkitab yang kita sudah dengar minggu lalu Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Petrus itu seperti apa? Bulu yang patah ya. Seperti apa ya? Sumbu yang hampir pudar itu. Tapi Tuhan Yesus sayang sama Petrus. Dia apa yang dia lakukan? Dia mengkhianati Tuhan Yesus ya. Tapi apa yang dia rasakan? Dia merasa bersalah, guilty, bersalah yang amat dalam sama Tuhan Yesus ya. Begitu dia bertahun-tahun ya Tuhan Yesus sayang sama dia, tapi dia melakukan pengkhianatan, menyangkal Tuhan Yesus. Dia merasakan penyesalan, merasakan rasa bersalah yang mendalam. Maka itu ya dia bertobat. Nah, tapi Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus bangkit, dia menghampiri Petrus loh, dia mau bertemu, dia ingin menyelesaikannya dengan Petrus ya, dia mau katakan bahwa dia sangat menyayangi, dia mengampuni Petrus ya, dia mengampuni apa yang dia lakukan, dipulihkan hatinya Petrus. Nah ya, lihat Petrus saat dia sudah mengalami pemulihan ya, pengampunan, dia merasakan cinta kasihnya Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus. Lihat apa yang dia lakukan. Oh, dia dulu pengecut kan, sekarang menjadi pemberani berkhotbah di Kisah Para Rasul 2. Ada yang bisa baca ya. Wah, cuma 3.000 orang ya dimenangkan dan mereka dibaptis. Wah, luar biasa ya. Nah, saat orang sudah dipulihkan, saat orang sudah diampuni dosa-dosanya, wah, dipenuhi Roh Kudus, luar biasa hidupnya. Jangan seperti siapa? Yang 2 minggu lagi Yudas ya, sudah mengkhianati, menjual, tapi tidak mau bertobat, malah bunuh diri. Jangan seperti itu ya. Mau bertobat. Kalau kita berdosa, kita datang pada Tuhan, kita minta ampun, Tuhan pulihkan kita, Tuhan ampuni kita. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita, kita sangat berharga. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Yohana akan tutup dengan kesaksian ya. Kesaksiannya ini panjang sebenarnya ya, tapi Kak Yohana ringkas ya. Nah, kisah ini ya udah belasan tahun, udah lama ya, bahkan udah puluhan tahun ya. Ada seorang wanita, dia banyak sekali diberi kepercayaan kepada Tuhan dalam pelayanan ya. Dan suatu ketika ya,
setelah dia menikah dan dia ingin merintis ya suatu usaha dengan suaminya. Nah, usaha ini semakin berkembang, semakin maju dan punya jaringan yang besar sekali. Nah, perusahaan di mana dia sudah merintis usaha ini memberikan banyak reward ya, memberikan banyak penghargaan ya karena berkembang pesat ya. Nah, akhirnya wanita ini dengan suaminya membuat suatu kesalahan ya. Apa yang sudah Tuhan percayakan pada banyak pelayanan, banyak jabatan yang sudah diberikan ditinggalkan ya. Karena dia melihat bahwa usaha yang dirintas ini berkembang dengan luar biasa. Dan bahkan dia menjadi pembicara dan motivator di beberapa kota di Indonesia ini. Nah, suatu kesalahan dan dia tidak menyadari bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Nah, tidak disangka, tidak diduga bertahun-tahun usaha yang dirintisnya ini runtuh, jatuh ya adik-adik ya. Nah, baru wanita ini menyadari betapa dia jatuh, betapa dia sudah jauh meninggalkan Tuhan. Penyesalan yang luar biasa, bukan penyesalan karena dia merintis usaha, karena dia sudah tidak jauh dari Tuhan yang dulu begitu menyala-nyala, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan di dalam pelayanan, tapi tidak pernah dilakukannya lagi. Mengalami pertobatan, datang kembali kepada Tuhan ya, hatinya hancur ya, hatinya sangat hancur saat itu ya, karena dia menyesal sekali jauh dari Tuhan dan tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan, yang sudah memberikan tanggung jawab kepada kehidupannya. Nah, wanita ini menyesal sekali, dia bertobat ya, dengan sungguh-sungguh dia kembali kepada cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Nah ya, di dalam proses kehidupannya, walaupun dia mengalami ketakutan, juga mengalami keputusasaan, Tuhan tidak pernah tinggalin dia. Tuhan sangat sayang. Tuhan tarik kembali wanita ini karena Tuhan merasakan ya betapa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi, menyayangi wanita ini. Ya, wanita ini dipulihkan dengan suaminya. Wanita ini diangkat kembali oleh Tuhan Yesus. Nah, wanita ini merasakan bahwa dosanya, ya, pelanggarannya diampuni, banyak dosa dan pelanggaran yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini wanita ini mempunyai komitmen yang besar ya. Cintanya yang seperti yang dia rasakan dulu ya, dengan cintanya kepada Tuhan Yesus sekarang lebih besar lagi ya. Dan dia merasakan bahwa hidup mengasihi, hidup mencintai Tuhan Yesus itu lebih dari apapun juga, dan betapa dia menginginkan suatu keintiman yang lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesusnya ya. Nah, siapa wanita yang Kak Yohana ceritakan ini? Wanita itu ada di depannya adik-adik. Wanita itu adalah Kak Yohana. Kak Yohana dipulihkan. Kak Yohana disayang sama Tuhan Yesus. Kak Yohana dan suami diangkat kembali oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, tidak ada hidup yang lebih indah selain hidup mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik. Ya, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita benar-benar ya menghargainya. Kita lakukan dengan segenap hati kita. Amin. Ya, janganlah kasih dan setia meninggalkan kita. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Kita berdoa. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sama-sama yuk. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi,
hamba-Mu hanya sampai di sini ya Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Biar anak-anak-Mu mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu mengalami Engkau ya Tuhan. Mereka merasakan betapa Kau sangat-sangat mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, tidak ada hidup yang paling indah selain hidup mengasihi dan menyayangi Tuhan Yesus. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat mencintaimu karena Engkau begitu spesial, Kau begitu berharga, Kau begitu istimewa di hatinya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu ada buat hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan Tuhan adik-adikku Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jamah hati mereka supaya masa kecil mereka Tuhan, mereka mencintai dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, kemuliaan, syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa. Ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.